já vai começar, vamos juntos celebrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil wawancara kami tentang globalisasi dan juga digitalisasi dalam tugas sosiologi. Pertanyaan dari saya ialah bagaimana interaksi antara globalisasi dan digitalisasi mengubah dinamika ekonomi global dan bagaimana dampak tersebut mempengaruhi identitas nasional di tengah derasnya arus informasi lintas batas. Saya memerlukan dua pandangan Bapak sebagai guru dan sebagai masyarakat biasa. Oke, globalisasi itu nggak bisa dibendung ya. Globalisasi itu adalah proses kemajuan zaman ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini nggak mungkin lepas dari globalisasi. Nenek moyang kita juga udah mengalami globalisasi kan. Kalau dulu nggak ada globalisasi mungkin nenek moyang kita nggak bisa bikin candi. Ya itu yuk, itu dari India. Yang mungkin harus diperhatikan adalah nilai-nilai budaya bangsa kita yang harus kita jaga ya. Jadi kita punya kan alat penyaringnya, tentunya kita punya apa? Pancasila ya, punya kepribadian bangsa, punya aturan-aturan hukum negara, itu yang harus kita jadikan landasan bagaimana kita menerima globalisasi. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila, norma-norma hukum sudah pasti harus ditolak ya. Nah, sebagai masyarakat Bapak tentunya juga melihat globalisasi ini dua mata pisau yang apa ya, yang kontradiksi ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat masyarakat maju ya, tentunya komunikasi, sekarang HP udah semua orang megang. Kemudian ada informasi yang begitu cepat ya, kita bisa streaming ya, langsung dari luar negeri kita bisa langsung terima gitu ya. Tapi masyarakat sekarang juga ada dampak negatifnya, tentunya sekarang masyarakat jarang berinteraksi ya dengan tetangga aja, kita kadang-kadang nggak kenal gitu ya. Satu keluarga kadang-kadang megang punya WA grup ya, anak sama orang tua ngomongnya ngobrol pakai WA gitu ya, nggak berinteraksi secara langsung gitu yang terlihat. Kemudian gotong royong tentunya makin terkikis ya. Dulu kita kalau ada tetangga kesusahan, ada hajatan pasti membantu, tapi sekarang belum tentu ya, diundang aja belum tentu datang gitu ya. Ya itu sisi negatif dari globalisasi. Tapi Bapak sih berharap globalisasi ini tentunya membuat bangsa Indonesia ke depannya lebih maju lagi ya, bukan malah kita jadi korban dari globalisasi. Oke, ya. Oke, itu seperti Bapak bilang ya, globalisasi ada dua sisi pisau, positif dan negatifnya. Kalau kita lihat untuk kemajuan ekonomi, tentunya globalisasi ini sudah terbukti ya, bangsa Indonesia udah nggak ketinggalan zaman nih ya. Kita udah punya teknologi yang bisa menyaingi bangsa-bangsa lain. Kemudian bidang ekonomi kita udah masuk G20 ya. G20 itu berarti negara-negara 20 penguasa ekonomi dunia. Berarti kalau secara ekonomi kita ikut terdorong maju ya. Tapi dampaknya tentu ada ya, sekarang ada penanaman modal asing yang begitu gencar masuk ya. Produk-produk lokal sekarang terancam ya, terancam oleh produk-produk luar negeri ya. Itu tentunya mengurangi apa ya, tenaga kita juga banyak yang di PHK. Kemudian bangsa Indonesia jadi lebih konsumtif lagi ya. Konsumtif kalau beli barang lokal itu nggak apa-apa ya, tapi kalau belinya barang impor semua, nanti produk lokal siapa yang pakai gitu ya, terlupakan gitu ya. Globalisasi dan digitalisasi pada waktu yang pertama dari saya, menurutmu bagaimana sih globalisasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di lingkungan pertemanan ataupun lingkungan sekolah? Menurut saya
saya, globalisasi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan pertemanan dan sekolah. Terus ada kayak beberapa pengaruhnya, kayak contohnya itu ada akses informasi yang lebih luas, terus keberagaman budaya, sama teknologi dan media massa. Gitu aja. Terus menurut Wafda dampak apa sih dari digitalisasi terhadap pasar kerja global dalam konteks globalisasi? Menurut saya, digitalis memiliki dampak besar terhadap pasar kerja global dalam konteks globalisasi. Kayak dampaknya itu ada otomatis pekerjaan, kemunculan pekerjaan baru, perubahan keterampilan yang dibutuhkan untuk persaingan global. Saya tanyakan di sini apa tantangan utama yang dihadapi negara-negara dalam menghadapi globalisasi. Oke, pertama mungkin kalau kita bilang globalisasi itu di mana ya kita semakin mudah untuk berhubungan dengan luar negeri, dengan negara-negara di luar gitu. Ini salah satu impact yang terasa kita sebagai masyarakat adalah kayak kita sekarang sosial media mungkin konten-kontennya udah ada yang luar negeri. Nah, kadang seperti itu bikin budaya Indonesia ini agak sedikit ketutupan gitu sama ini budaya-budaya luar negeri. Itu salah satu yang mungkin paling dekat sih ke masyarakat. Terus kalau secara ekonomi, ya mungkin kalau sekarang Indonesia negara berkembang, sekarang negara-negara maju di sana dengan ada globalisasi mereka makin pesat. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia ini kurang tumbuhnya kurang signifikan. Nah, efeknya apa? Jadi ada gap ya ketimpangan yang makin jauh. Terus itu yang kedua. Mungkin satu lagi itu ada terkait industri. Sekarang makin banyak kan pabrik-pabrik, terus kebutuhan energi kayak sekarang ada pembangkit listrik juga udah banyak banget. Ya itu salah satunya membawa sisi buruknya adalah membawa polusi. Polusi udara yang itu pasti membuat debu yang semakin tebal, namanya polusi kan. Nah itu kan kejadian makin lama tuh pabrik makin banyak, dimana berarti makin banyak polusi gitu. Oke, kalau dari sisi keamanan juga tadi kan semakin banyak orang yang mungkin efek-efek kebijakan pemerintah gitu itu kita harus mikirin juga kayak dari efek dari luar negerinya itu gimana, itu kan yang satu penting juga. Iya, penting dari keamanan sih. Pertanyaannya, bagaimana globalisasi berdampak pada dunia kerja dan kesempatan tenaga kerja di negara maju dan berkembang? Oke, kalau menurutku globalisasi itu meningkatkan persaingan di bidang kerja ya, terutama di bidang teknologi dan jasa, karena zaman sekarang itu sudah sangat berkembang pesat, entah itu di negara maju ataupun di negara yang berkembang. Tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama di negara berkembang. Contohnya apa? Tahu? Contohnya itu upahnya tuh masih minim, masih rendah. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Berikut hasil kesimpulan dari sumber yang telah kita wawancarai. Jadi yang pertama, bagaimana perbandingan jumlah respon masyarakat yang mendukung atau menolak terhadap globalisasi dan digitalisasi. Jadi mayoritas narasumber yang sudah diwawancarai berada di sisi netral, karena mereka mempunyai pandangan masing-masing terhadap globalisasi yang memiliki dampak positif pula dampak negatif. Jadi hal-hal semua. Yang kedua, tanggapan kelompok kami terhadap mengenai hasil survei yang telah didapati, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi merupakan suatu perubahan yang mengarah kepada kemajuan baik dalam bidang teknologi, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Tetapi globalisasi juga dapat membawa dampak buruk apabila tidak dapat disaring dengan baik. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.